Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Palma. Hal yang selalu kita ingat dari peristiwa Minggu Palma ini adalah teriakan Hosana anak Daud dari orang-orang yang menyambut Yesus ketika dengan menunggang keledai beban yang muda, Yesus memasuki kota Yerusalem. Sambutan-sambutan itu terlihat meriah dan dipenuhi dengan sukacita, meskipun kemudian berujung pada penyaliban. Dalam penyambutan Yesus memasuki kota Yerusalem, ada pengakuan bahwa Yesus adalah Raja dan juga Nabi. Pengakuan bahwa Yesus adalah Raja harus dimaknai lebih dari sekadar pemahaman orang-orang Yahudi saat itu, bahwa Dia akan memimpin mereka untuk mengalahkan kekuatan penguasa Romawi saat itu. Mengakui Yesus sebagai Raja harus dimaknai pertama-tama sebagai pengakuan bahwa Dialah yang berkuasa atas hidup kita dan kita tunduk serta mematuhi setiap hal yang dikehendakinya dalam hidup kita. Jangan malah kita semakin mengedepankan ego dan kuasa atau kekuatan yang kita miliki. Pengakuan bahwa Yesus adalah Raja justru mendorong kita untuk meletakkan semua egoisme dan kemampuan diri kita di bawah dan di dalam tuntunan kuasanya. Yang kedua, pengakuan bahwa Yesus adalah Raja dalam hidup kita dan bahwa Dia memiliki kuasa yang besar yang mampu menolong kita, seharusnya menyemangati kita menghadapi kuasa-kuasa yang bisa merusak kehidupan kita, merusak lingkungan kita, termasuk juga merusak kehidupan orang-orang di sekitar kita. Sebagai Raja yang menghadirkan damai dalam kehidupan manusia, Yesus Kristus juga ingin agar kita menggunakan cara-cara damai ketika kita berelasi dengan orang lain, terutama ketika kita menyelesaikan persoalan yang terjadi di antara kita dengan orang lain, dengan pasangan kita, dengan anggota keluarga kita, dengan rekan kerja kita, atau dengan sesama warga gereja kita, atau juga mungkin dengan orang-orang di tempat tinggal kita. Jangan menggunakan cara-cara kekerasan, padahal tujuan kita adalah baik, yaitu untuk menyelesaikan masalah-masalah secara baik dan damai. Yesus Kristus yang anti kekerasan harus dijadikan sebagai teladan dalam kita menghadapi segala bentuk diskriminasi, pelecehan, dan upaya merendahkan orang lain, atau segala bentuk ketidakadilan dalam kehidupan kita. Ini harus kita lakukan untuk semua orang, tanpa memperhatikan apa agamanya atau status apapun yang dimilikinya yang berbeda dari kita. Selanjutnya, mengakui Yesus sebagai Nabi berarti mengakui kebenaran yang disampaikan atau diajarkannya kepada kita. Jika kita percaya bahwa ajarannya adalah ajaran kebenaran, maka marilah kita berpegang teguh pada ajaran tersebut. Tidak hanya berpegang pada ajaran itu, tetapi dibuktikan melalui perilaku hidup kita yang sesuai dengan ajaran yang disampaikan Yesus. Dengan demikian, pengakuan itu tidak hanya keluar dari mulut saja, melainkan meresap di dalam hati dan dihidupi dalam seluruh kehidupan kita. Ketika kita mengalami keputusasaan, kehilangan pegangan, atau tidak menemukan petunjuk di tengah semua persoalan yang kita hadapi, dengarkanlah kembali segala nasihat, pesan dan ajarannya, agar kita kembali dimampukan untuk menghadapi semua masalah yang ada. Untuk itulah, berusahalah selalu dekat dengan firman-Nya. Berusahalah selalu juga untuk meyakinkan orang lain bahwa ajaran Yesus Kristus adalah ajaran yang benar. Jangan hanya meyakinkan atau membuktikannya melalui kata-kata kita yang meyakinkan itu, tetapi buktikan itu melalui tutur kata, perilaku, dan semua yang tampak dalam kehidupan kita. Dengan begitu, orang lain juga akan mengakui bahwa sungguh ada kebenaran di dalam ajarannya. Dan yang paling penting, jangan pernah seperti orang-orang di jalan menuju Yerusalem yang mem-PHP Yesus, menyanjung Yesus dengan teriakan Hosana anak Daud mereka, tetapi kemudian meneriakan salibkan Dia. Mari kita belajar dari para pengagum Yesus yang hanya bisa berteriak Hosana anak Daud, tetapi kemudian
berteriak, "Salibkan dia." Mari kita belajar dari para pengagum Yesus yang berteriak, "Hosana anak Daud" ini, bahwa ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Raja dan Nabi dalam hidup kita, maka kita harus berusaha tanpa henti agar pengakuan percaya itu mewarnai seluruh kehidupan kita. Tetapi mungkin juga kita suatu saat gagal untuk setia mempertahankan pengakuan dan kepercayaan itu. Namun, jangan biarkan situasi itu mengalahkan iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus. Bangkitlah dari kegagalan itu dan hidupi kembali pengakuan dan kepercayaan kita. Biarlah Yesus Kristus Sang Raja dan Nabi itu yang juga akan memampukan kita untuk melakukan semua yang dikehendakinya, untuk melakukan semua ajarannya melalui tuntunan Roh Kudus. Selamat menghayati Minggu Palma.